Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian, honorer se-Nusantara tentunya, yang kebetulan mulai tanggal 13 September sudah mengikuti tes seleksi P3K, sekaligus sambil menunggu sampai batas akhir nanti tanggal 17 besok, karena sekarang tanggal 16. Hari ini juga ada yang tes tentunya, sekaligus esok hari sampai jadwal siang hari juga. Menindaklanjuti berbagai macam keluhan di lapangan yang sudah ada terkait dengan passing grade yang cukup lumayan tinggi, karena saya rasa bila dibandingkan dengan passing grade-nya teman-teman yang CPNS di tahun 2021 ini, sepertinya masih lebih tinggi passing grade-nya teman-teman yang mengikuti seleksi P3K bila dibandingkan dengan seleksi CPNS yang akan dilaksanakan juga di tahun 2021 ini. Apalagi mereka juga masih tergolong banyak anak-anak, bahkan murid kita yang baru lulus kuliah yang siap untuk mengikuti seleksi CPNS. Sedangkan gurunya yang sudah banyak mengalami kepedihan hidup melaksanakan tugas sebagai honorer yang harus menghadapi seleksi P3K, passing grade-nya lumayan, boleh dikatakan cukup tinggi, bahkan jenis soal hot yang dirasakan teman-teman, dilihat teman-teman, itu benar-benar banyak soal yang lumayan cukup kelas tinggi juga. Begitu miris kita kemarin ada pernyataan dari salah satu pengawas ruang P3K ini yang datangnya dari Ibu Novi Kasifa, yang beliau menerangkan dengan pengalaman yang ada di hadapan beliau sendiri, yang ada di depan mata beliau sendiri, seorang bapak guru yang cukup berumur, bahkan kalau dikatakan pensiun, andai kata seorang pegawai negeri sebentar lagi usianya masuk usia pensiun. Tidak cuman bapak ini tentunya, banyak lagi bapak-bapak yang lain, juga ibu-ibu yang lain yang usianya sudah di atas 55 tahun. Beliau-beliau berjuang demi harapan kiranya ada perubahan nasib, perubahan status, bahkan mohon maaf, perubahan penghasilan, mungkin dari penghasilan selama ini yang sudah disampaikan tidak mencapai Rp500.000 dalam satu bulan penghasilan beliau. Apalagi sampai harus memperjuangkan diri dengan mencari pekerjaan sampingan di luar tugas sebagai guru. Itu hanyalah demi sebuah keinginan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun saya yakin untuk memenuhi kebutuhan hidup itu masih banyak tidak cukupnya, tetapi hanya rasa syukur mungkin yang ditanamkan di jiwanya, kiranya bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan status sebagai seorang honorer. Tidak luput dari itu, tentu kita juga perlu melihat perkembangan yang ada dari hasil yang sudah dicapai teman-teman. Rata-rata kurang dari passing grade yang ditentukan. Tidak cuma usia yang 35 tahun ke atas, tidak cuma teman-teman yang K2, bahkan yang usia di bawah 35 tahun pun tidak sedikit yang belum atau tidak bisa mencapai passing grade yang ditentukan. Maka dari itu kemarin sampai beredar adanya petisi yang kebetulan bermula dari saudara kita yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dari teman-teman Banyuwangi yang sudah memulai petisi yang ditujukan kepada Presiden sekaligus Mendikbud, bahkan juga PBBGRI tentunya, agar bisa memperhatikan itu. Saya juga sebagai bagian dari guru honorer non kategori, khususnya kami yang sejak awal perjuangan kami atas dasar
masa yang sudah tidak memungkinkan, waktu yang sudah tidak memungkinkan dalam sebuah aturan di mana usia 35 tahun sudah tidak mungkin untuk bisa mengikuti tes seleksi CPNS. Maka dari itu perjuangan ini kami gaungkan dengan nama GTKNK 35+, guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori usia di atas 35 tahun. Yang juga dari awal dengan adanya tuntutan yang kami gaungkan, pemerintah masih belum mengabulkan, akhirnya tetap kami menggaungkan kiranya ada afirmasi terhadap teman-teman yang usia 35 tahun ke atas ini. Dan alhamdulillah, walaupun masih jauh dari sebuah harapan, afirmasi diberikan oleh pemerintah sebesar 15% untuk teman-teman usia 35 tahun ke atas. Sekaligus teman-teman K2 juga diberi afirmasi sebesar 10%. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang sudah berserdik diberi afirmasi 100%. Sekarang dengan adanya kenyataan di lapangan, banyak yang tidak memenuhi passing grade, sehingga teman-teman sekarang banyak yang melakukan petisi tersebut, menandatangani petisi tersebut agar harapan ini dikabulkan oleh pemerintah. Kiranya ada pemberian afirmasi juga 10-30%, tergantung lamanya pengabdian. Terkait hal ini, yang terakhir ini saya ingin mencoba menawarkan kiranya menjadi suara bulat juga teman-teman honorer seluruh Indonesia terkait afirmasi untuk lamanya honorer mengabdi. Harapan saya dengan ketentuan 1, masa kerja minimal 5 tahun, berilah afirmasi 15%. Kemudian masa kerja 6 sampai 10 tahun, kiranya diberi afirmasi sebesar 30%. Kemudian masa kerja 11 sampai 15 tahun, berilah afirmasi 45%. Dengan kenaikan masing-masing berkisar 15%. Sedangkan mereka teman-teman honorer yang punya masa kerja minimal 16 tahun, berilah afirmasi 100%, sebagaimana afirmasi bagi guru yang berserdik. Kenapa kita menawarkan afirmasi 100% bagi teman-teman yang punya masa kerja 16 tahun? Mari sejenak kita kupas. Teman-teman berserdik mengikuti pendidikan PPG selama 6 bulan. Mereka juga dites. Kemudian mereka mendapatkan sertifikat pendidik. Dengan bermodalkan sertifikat pendidik itu, di dalam menghadapi seleksi ini dari P3K ini, teman-teman diberikan afirmasi 100%. Menurut saya, tidak cukupkah pengabdian digantikan untuk mengimbangi afirmasi 100% tersebut? Masa pendidikan 6 bulan yang dilalui teman-teman berserdik, saya rasa tugasnya juga berat. Tetapi manakala harus dibandingkan dengan masa pengabdian 16 tahun, saya rasa pengabdian 16 tahun lebih dari cukup untuk mendapatkan afirmasi 100%. Karena dalam masa 16 tahun itu tentu di lapangan teman-teman honorer sudah melaksanakan tugas, sudah melaksanakan ujian real, nyata yang ada di lapangan. Maka dari itu kiranya pantaslah afirmasi 100% itu diberikan kepada guru-guru yang mempunyai masa kerja minimal 16 tahun. Bahkan kalau pemerintah mau memberikan kelonggaran yang lebih, tentu tidak harus menunggu masa kerja dengan hitungan 16 tahun. Mungkin 10 tahun sudah cukup untuk mewakili dan diimbangkan dengan teman-teman berserdik. Tentu itu akan lebih bagus agar teman-teman benar-benar dihargai pengabdiannya selama ini. Sudah mencerdaskan anak didik bangsa. Mereka tidak sanggup sebenarnya di dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka, tetapi demi sebuah tugas mereka mau melaksanakan dan mau dihonor dengan
gaji 1 bulan yang kurang dari 500.000. Salah satu contoh dari apa yang sudah ditulis oleh Bu Novi Kasifah, hanya untuk membeli sepatu saja saya yakin memang beliau ini susah, karena beliau lebih memilih lebih baik saya bisa untuk membeli beras daripada untuk membeli sepatu, karena penghasilannya yang begitu minim. Kerja sampingan pun dilakukan, saya rasa hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tentunya juga belum tentu terpenuhi dengan kerja yang sudah dilakukan di luar jam mengajar. Selain itu juga waktu kita tersita sebagai seorang guru, di samping harus melaksanakan tugas dengan baik di sekolah, masih harus memikirkan kehidupannya di luar sana, di dalam mencari tambahan penghasilan. Dari itulah konsentrasi seorang guru terpecah, sehingga tidak jarang yang usia teman-teman di bawah usia 35 tahun, jangankan yang usia di atas 35 tahun, di bawah 35 tahun saja masih banyak yang tidak memenuhi passing grade. Karena apa? Saya rasa salah satu faktornya adalah mereka selain harus melaksanakan tugas sebagai seorang guru, mereka harus mencari kehidupan atau mencari pekerjaan di luar sebagai seorang guru. Maka dari itu konsentrasi mereka terpecah, apalagi harus menghadapi ujian seleksi P3K. Saya yakin kalau ngomong soal teori mereka sudah tidak mampu, karena kehidupan mereka sehari-hari yang dihadapi adalah bagaimana mendidik anak-anak di kelas masing-masing dan bagaimana agar mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga di dalam menghadapi tes seleksi saya yakin mereka kurang konsentrasi, pecah konsentrasinya, dan faktor belajar mereka boleh dikatakan terbatas juga. Itulah dampak dari ketidakkonsentrasian mereka di dalam melaksanakan tugas di sekolah ataupun terkait belajar mereka terkait dunia pendidikan ini. Itu pun faktornya adalah dari kehidupan mereka yang masih belum sejahtera. Semoga kiranya Bapak Menteri, Mas Nadiem, Mas Menteri, sekaligus Bapak Presiden Republik Indonesia mendengarkan jeritan honorer seluruh Indonesia. Kiranya di tahun 2021 ini kehidupan mereka lebih layak dari tahun sebelumnya. Mereka patut menyandang status ASN dengan dipermudah melalui pemberian afirmasi untuk mereka semuanya. Terima kasih. Inilah harapan besar honorer seluruh Indonesia, saya rasa. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bisa diperhatikan untuk dukungan petisi yang sudah dimulai dari saudara-saudara kita, dari pengurus Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia atau FHNK2 PGHRI Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang kurang lebih isi dari petisi itu yang sudah sekian ribu guru yang sudah memberikan dukungannya melalui petisi itu, dan diharapkan bisa mencapai 100.000 dukungan. Kurang lebih isinya adalah pemberian afirmasi kepada guru honorer XK2 yang mulai sejak awal sudah diberi 10% atau 50 poin, kiranya ditambah menjadi 25 poin atau 25% ya, atau 125 poin. Kemudian untuk afirmasi kepada guru honorer usia 35 tahun plus yang mulanya 15% atau 75 poin ditambah menjadi 30% atau 150 poin. Sekaligus afirmasi kepada guru honorer yang sudah mengabdi dan memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan yang kisaran persentasinya adalah minimal 10-30%, yang tergantung dari lama
pengabdian. Ini bagian isi dari petisi yang sudah digaungkan teman-teman dari pengurus FHNK 2 PGHRI, yang tentunya semua teman-teman di berbagai daerah Jawa Timur khususnya dan umumnya seluruh honorer yang ada di Indonesia ini sangat setuju dengan adanya petisi ini. Sekaligus tadi ada penjabaran terkait dengan teman-teman yang punya NUPTK, sekaligus diberikan afirmasi lebih rinci, kurang lebih seperti itu.